Terus saya ngeliat ke depan gini, tiba-tiba si Mbak itu udah di depan saya. Menggali kembali kearifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Halo konco Kitab Wasiat Simbah, kembali bersama saya Salsabila Putri dalam program Kitab Wasiat Simbah edisi Pengalaman Mistis. Nah, di tayangan Kitab Wasiat Simbah sebelumnya kita sudah berbincang bersama Mbah Gunung yang menceritakan bagaimana sih misteri sebelum terjadi gempa 27 Mei 2006 di Yogyakarta. Nah, di mana Mbah Gunung waktu itu juga diajak berkelana dulu dengan Ibu Ratu Kidul, dan setelah itu Mbah Gunung juga mempunyai gambaran apa yang akan terjadi di peristiwa sebelum 27 Mei 2006 itu. Nah, sekarang tentunya Sabil juga bertemu dengan narasumber baru, yaitu Mas Hafid. Halo Mas Hafid. Ya, halo. Halo, apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik. Ini tadi langsung dari Gamping apa gimana? Ya, dari rumah langsung ke sini. Langsung dari rumah Ya. langsung ke sini ya Mas, ya, semangat banget. Jadi langsung saja, kali ini konco Kitab Wasiat Simbah, Mas Hafid akan menceritakan bagaimana sih pengalaman mistisnya yang pernah ia alami sewaktu SD ya Mas ya? Ya, Oke, Mas Hafid, monggo bisa langsung diceritakan kepada konco Kitab Wasiat Simbah. ya. Mungkin salam kenal ya buat para penonton semuanya. Nama saya Hafid. Kemudian saya juga rekan dari Mbak Sabil juga. Untuk ini langsung ke cerita atau gimana? Langsung ke cerita aja. Jadi Oke. gimana sih Mas awal mulanya dulu Mas Hafid mengalami kejadian kayak diganggu-ganggu oleh penunggu di suatu tempat apa gimana sih? Oh, oke. Jadi kalau kejadian saya ini awal mulanya terjadi sekitar antara tahun 2012 ya, Pak ya. Jadi mungkin kalau dihitung udah 11 tahun ya. 11 tahun ya Ya, Mas? 11 tahun yang lalu ketika saya kelas 6 SD. Jadi saya sekolah di salah satu SD yang ada di Kabupaten Sleman. Kebetulan SD itu merupakan SD yang mungkin bisa dibilang salah satu yang paling tua di Kabupaten Sleman ya. Karena kalau saya nggak salah itu dibangun sekitar tahun 1912. Oh, berarti memang sudah dibilang tua ya Mas? Ya, memang waktu kalaupun tahun itu terjadi tahun 2012 berarti pas 100 tahun ya berarti ya. Ya pas umur 100 tahun sekolah itu berdiri. Kemudian untuk awalnya saya bisa diberi apa ya, semacam Kayak bisa ngelihat ya bisa sesuatu. melihat sesuatu itu mulai dari kelas 6 itu. Untuk sebelumnya memang saya seperti siswa pada umumnya ya, untuk bersekolah dan lain-lain. Kemudian ketika saya kelas 6 itu kejadiannya awal mula ketika saya pulang sekolah, Mbak. Jadi waktu kelas 6 kan ini ya banyak pulang siang karena ada les tambahan. Mungkin Mbak Karena Sabil mau- juga pernah mengalami ya. Mau mendekati ujian gitu ya Ya, Mas? jadi pulangnya siang sekitar jam 2. Kemudian karena saya tinggal waktu itu pulang sekolah, pulangnya ke rumah mbah saya yang dekat dari sekolah. Jadi saya untuk berangkat sama pulang sekolah pakai sepeda. Oke. Kemudian dari kelas saya ke parkiran sepeda itu harus muterin dulu ya, muterin area dari kayak semacam satu deret ruang kelas itu. Berarti Terus itu parkirannya ada di bagian belakang Mas? ya di belakang. Jadi di sekolah yang dulu saya kesana itu bangunan yang depan, kemudian yang tengah itu area buat
parkiran sepeda, kemudian yang belakangnya ada ruang kelas lagi. Oke. Jadi saya pulang ketika itu biasa kan Mbak, kalau misalkan apa ya, rumahnya deket dari sekolah, terus biasanya kalau pulang sekolah nggak langsung pulang ya, biasanya main-main dulu sama teman-teman. Situ ketika teman-teman udah pulang, saya terus balik juga pulang ambil sepeda. Waktu saya ngambil sepeda itu posisi sudah nggak ada orang lain ya di area parkiran sepeda itu, termasuk juga di gedung apa ya, gedung kelas yang di sebelahnya. Jadi udah nggak ada orang sama sekali. Terus saya ambil sepeda, kemudian saya tuntun dari area parkiran sepeda itu. Nah kebetulan di ruang kelas yang sudah nggak ada pembelajaran itu, untuk jendelanya itu belum ditutup dengan gorden, Mbak. Jadi masih terlihat isi dalam ruang kelasnya. Nah ketika itu saya waktu tuntun sepeda, terus saya kan sambil nengok kelas-kelas yang itu ya, yang masih kelihatan itu. Nah itu tiba-tiba ini Mbak, ada muncul kayak sesosok ini ya, wanita. Dia memakai pakaian dress dari, mungkin ini ya Mbak Sabil pernah nonton film-film klasik dari Eropa itu ya, modelan dress vintage gitu ya, ya Mas? dress vintage. Kemudian dressnya itu warnanya putih seperti putihnya udah lama putih usang gitu, Mas. Iya. Jadi dia pakai dressnya bagus, seperti bener-bener kayak sekitar dress abad ke tahun 1800-an lah, seperti kayak yang di film-film itu ya. Kemudian untuk sosok wanitanya ini sendiri wanita Eropa ya, atau wanita Belanda, Mbak. Jadi kemudian untuk rambutnya sendiri pirang ya, seperti wanita Eropa pada umumnya. Oh, berarti bisa dibilang kayak gambaran noni-noni Belanda gitu, Mas? Bisa dikatakan seperti itu. Okay. Untuk wajahnya sendiri ini tidak seperti kayak yang di film-film ya, yang mungkin wajahnya penuh darah ataupun hancur. Itu wajahnya utuh seperti wajah manusia pada umumnya. Hanya saja memang untuk waktu saya lihat itu ekspresinya dia flat, datar ya. Jadi benar-benar nggak yang melirik atau yang senyum atau gimana, benar-benar flat aja. Dan di situ dia ada waktu itu saya lihat dia ada di ujung bagian kanan dari tempat saya ambil sepeda. Jadi saya ngambil sepeda saya agak di ujung, dari sini pintu keluar, kemudian dari sini ada ruangan kelas. Ruang kelas yang belum ada gordennya tadi, Mas. Ya, terus saya lihat di paling ujung, ada sesosok si Mbak tadi di situ. Ya. Kemudian saya pasti kaget ya, Mbak ya. Kaget, sekaligus takut, tapi juga penasaran kan, namanya juga masih anak SD. Saya masih bingung kan, lihat ini beneran apa enggak. Nah, terus sampai saya lihat, di situ dia nggak ada ekspresi sama sekali, terus bener-bener datar ya, Mas? Ya bener-bener datar, dan dia ngeliat saya juga ngeliat dia gitu. Habis itu saya karena mulai takut kan, saya nuntun sepeda. Nah yang saya bikin takut dan kaget itu dia ngikutin sayanya itu dari kaca jendela dari ruangan kelas yang belum ditutup gorden itu, Mbak. Berarti dari jendela ini terus ngikutin ke jendela selanjutnya, ya, gitu-gitu, Mas? Ya, yang bikin takut kan dianya itu pasti kan dengan area sepanjang itu kan ada terbagi beberapa kelas kan, dan setiap kelas tuh pasti pembatasnya tembok ya, Mbak. Iya, betul. Jadi ya dia ngikutin gitu aja, Mbak. Jadi di kaca jendela itu dia seret gitu, ngikutin dari ujung sampai ujung ruangan itu, sampai Mbak. Bener-bener itu tuh jendelanya habis gitu, Ya. bukan ruangan kelas lagi. Ya, jadi sampai itu. Saya nonton sepeda sambil lihat, loh kok dia ikutan ini. Jadinya saya kaget sama takut kan, terus saya agak kencengin sepedanya sampai pulang rumah gitu. Oke. Ya. Setelah itu saya ini belum ataupun enggak bilang ke siapa-siapa ya, Mbak, termasuk Nanti sama orang masih tua. dipendam sendiri gitu, Mas? Ya.
sendiri sama masih kaget juga kan Mbak. Maksudnya saya emang udah tahu kalau di situ emang sekolah zaman Belanda dan memang banyak cerita emang ada penunggunya, cuman selama itu saya belum pernah lihat, dan di hari itu juga baru ngeliat secara langsung. Jadi di hari selanjutnya dia nggak menampakkan diri lagi Mbak. Jadi kejadian saya melihat itu tuh tidak setiap hari dia menampakkan diri ya Mbak ya. Jadi berarti hanya sewaktu-waktu gitu ya Mas ya? Sewaktu-waktu, dan itu memang nggak bisa diprediksi juga sih Mbak. Selanjutnya memang beberapa waktu nggak menampakkan diri. Di satu waktu saya berangkat sekolah, terus ada pelajaran seperti biasa di ruang kelas. Ketika guru itu lagi jelasin pembelajaran, di ruangan kelas saya itu, jadi di depan itu kan biasanya ada papan tulis. Oh iya. Di ujung kanan ada meja guru, terus ada lemari biasanya. Ya, ada lemarinya. Di situ ketika guru masih jelasin pembelajaran, saya di situ kagetnya ada lihat ini lagi Mbak, sesosok makhluk lagi. Tapi udah bukan si Mbak itu lagi. Udah beda lagi ya? Iya, ada yang lain lagi ternyata di situ. Nah, saya di situ melihat kayak sesosok makhluk, tapi itu nggak perempuan ya. Jadi yang ini laki-laki, cuman nggak tahu bentuknya, kayak nggak jelas gitu aja sih Mbak. Tapi, samar gitu dalam hati. Ya, samar. Tapi saya tahu kalau itu emang ada yang makhluknya di situ, di atas lemarinya itu. Dan di situ saya kaget, tapi saya tetap berusaha buat nggak kelihatan ketakutan atau gimana ya. Berarti tetap kayak ngerasa enjoy dengan pembelajaran gitu. Tapi walaupun tetap ada di atas lemari ya, kaget. Ya. Terus teman-teman juga pastinya nggak tahu ya Mbak ya, karena memang berbeda. Terus saya liatin si makhluk itu, dan dianya yang ini dia nggak ini Mbak, nggak berpindah tempat. Dia cuman berdiam diri di situ aja sih. Oh, berarti mungkin bisa dibilang itu tuh tempatnya dia ya Mas? Ya, bisa dibilang begitu. Terus selanjutnya saya kan beberapa hari kan kadang ada yang menampakkan diri, ada yang enggak, ada yang menampakkan diri, ada yang enggak. Lama-lama kan mungkin saya ngerasa keganggu ya. Maksudnya setiap kali saya sekolah saya nggak mengganggu, maksudnya mungkin kalau pas sepi saya nggak teriak-teriak atau nggak kenapa. Pokoknya nggak bikin kayak ribut gitu ya Mas ya. Tapi ada diliatin si itu, ada makhluk itu. Terus juga saya pernah waktu itu pernah diperlihatkan sesosok makhluk itu di UKS Mbak. Di UKS? Iya, kan kalau di cerita-cerita itu banyak hantu UKS ya Mbak, kalau ya, waktu kecil kan. Waktu kecil kayak kita sering denger di UKS ada penunggunya. Iya, ternyata itu emang di saya beneran terjadi ya Mas, dan mengalami. Iya, dan mengalami sendiri. Ternyata hantu UKS itu memang beneran ada ternyata. Beneran ada. Tergantung di sekolahnya juga sih. Jadi itu di bangunan UKS itu ada di bawah Mbak. Jadi di area sekolah itu ada masjid. Masjidnya itu bisa digunakan untuk umum juga, jadi bukan masjid buat sekolah, anak khusus juga. Sekolah gitu. Dan itu jadi di bawah itu ada tangga ke bawah untuk area toilet, area tempat wudhu, sama ada UKS di situ Mbak. UKS sekolah. Berarti UKS malah di bagian bawah. Iya, UKS ada di bawahnya gitu, di lantai bawah. Nah, ketika itu saya ke UKS, tapi bukan karena sakit sih Mbak, karena di UKS itu kan buat penyimpanan kayak barang-barang juga sih Mbak. Jadi ada kayak barang-barang tentang kesehatan atau tentang apa ditaruh di situ. Kayak misalkan ada ini ya Mbak, kayak manekin anatomi tubuh semacam itu loh Mbak. Kayak anatomi tubuh manusia gitu ya Mas, misalkan buat ada potongan kayak dari leher ke bener, itu ada di situ. Terus saya masuk di situ. Memang ruangannya nggak begitu besar sih ya Mbak, tapi agak panjang sih. Agak panjang bentuk UKS-nya itu. Ya, agak panjang. Kemudian waktu itu memang sepi, dan untuk
kalau gelap sih enggak ya Mbak, cuman karena emang banyak barang-barangnya dan juga sepi, makanya emang. Terus waktu saya balik udah kayak, saya kalau nggak salah tuh ngembaliin barang kalau nggak salah ya Mbak ya, itu udah saya taruh, saya balik, saya mau tutup tuh kayak ada yang lewat di situ. Kayak ada yang lewat tuh, kayak sekelibetan gitu Mas. Ya, hitam sih Mbak, karena dia cepet ya jadinya saya nggak bisa nangkep secara detail, maksudnya secara wajahnya nggak kelihatan, cuman ada sosoknya di situ. Bayangan hitam. Kalau bayangan sih enggak ya Mbak, maksudnya emang kelihatan kalau Itu ada tuh hitam, sesosok hitam. Iya. Berarti bukan bayangan lagi Mas. Iya bukan, kalau bayangan kan hanya seperti kayak ini ya. Iya, kayak kelihatan. samar gitu. Itu emang kelihatan sih Mbak, tapi karena jadi di UKS-nya itu di sini ada pintu, kemudian di sini ada ruang buat ngerawat kayak mahasiswa yang sakit. Tempat tidur gitu ya Mas. Terus ada pintu lagi, Oke. terus ada ruangan yang buat nyimpan alat-alat itu. Jadi saya lihatnya yang di ruang yang penyimpanan alat-alat itu. Jadi kan saya udah di luar nih Mbak, udah di pintu mau nutup, kelihatan ke kayak orang mau lewat gitu sih Mbak. Tapi itu tidak jelas itu tuh sesosok yang bagaimana, yang Iya. warnanya hitam. Ya karena kan Gitu. ruangannya nggak gede ya, jadinya Iya. ya cepet aja dia lewat. Oke. Terus ya seiring berjalannya waktu pasti ngerasa keganggu ya Mbak ya, walaupun kita juga bukan yang takut terus nangis atau gimana, enggak, cuman dalam hati yang ngerasa apain sih maksudnya, Kok aku yang diganggu terus sih gitu. kenapa sih yang diliatin aku doang, maksudnya kenapa nggak dikasihin ke teman-teman yang lain atau ke guru-guru aja gitu kan. Terus saya waktu itu sampai di situasi dimana saya itu udah bosen kan, bosen karena aku berangkat sekolah cuman diganggu doang nih, bikin nggak fokus, terus takut juga. Terus akhirnya saya waktu pagi hari saya ditanya sama ibu saya, jam segini kok belum ganti baju. Aku gini ya Bu ya, hari ini nggak pengen masuk dulu lah. Loh kenapa, sakit Bu? Enggak. Loh kenapa? Terus kan saya tuh waktu itu bingung Mbak, karena pengen bilang tapi ntar takut dimarahin atau takut gimana gitu Takut kan. nggak percaya juga mungkin ya Mas. Iya, makanya terus saya aduh bilangnya apa ya. Habis itu saya wah udahlah bilang aja lah. Terus saya bilang sama ibu saya kan, tapi sebelum itu saya kayak negosiasi dulu sama ibu saya, nggak usah dibilangin ke orang-orang ya, tuh ini nggak, hari ini nggak mau berangkat sekolah karena udah beberapa waktu tuh sering diliatin makhluk-makhluk yang di situ. Oh lah ada apa aja, terus saya udah nyebutkan ada ya inilah ya, pokoknya saya cuman diganggu di area sekolah aja, maksudnya makhluk itu nggak ganggu ngikutin saya sampai rumah, luar, ya kemana sampai gitu. luar itu enggak. Terus oh ya udah, terus ibu saya datang kan ke sekolah buat ngasih surat izin. Nah ternyata ibu saya tuh ngasih surat izinnya ke kantor guru, dan pas itu belum pas jam masuk kan Mbak, jadi biasanya kan guru biasanya ada briefing dulu kalau pagi di kantor guru gitu, masih ada ngumpul Sebelum gitu. mulai pelajaran gitu ya Mas. Terus datang ibu saya ngasih surat, iya ini si sakit, nggak masuk gitu. Oh kenapa Bu sakit? Enggak, ini apa lagi nggak bisa berangkat. Terus pada akhirnya ternyata ibu saya cerita kalau saya tuh diganggu oleh penunggu di situ kan. Padahal tadi awalnya udah negosiasi Iya. sih. Nggak usah bilang-bilang ya. Cerita kan, habis itu ternyata di kantor guru tuh malah jadi pada takut guru-gurunya karena ibu saya cerita kan. Udah habis itu, setelah itu saya sama ibu saya waktu itu masih ada mbah saya juga, mbah saya bilang kalau yo gimana kamu tahan nggak kalau tetap bisa lihat kayak gitu ya, misalkan nggak tahan nanti pergi ke tempatnya Mbah Kiai, ada Mbah Kiai yang ada di desa saya. Terus datang lah, karena saya udah ini kan nggak tahan diganggu kan, walaupun saya bukan terus yang takut banget gitu, enggak sih Mbak, cuman ngerasa lebih ke terganggunya aja Terganggunya sih. tuh ya Mas ya.
karena ya kalau misalkan pas main tahu-tahu nongol kan ngeselin juga ya, Mbak ya. Ngeselin banget, kayak merubah suasana banget ya Mas tiba-tiba. Terus akhirnya datanglah ke Pak Kiai itu, terus saya cerita kalau saya di SD gini. Terus beliaunya bilang bahwa oh ya emang di situ tuh karena SD-nya zaman Belanda, terus emang di situ banyak pendukungnya yang dari Belanda juga, ya emang banyak di situ. Terus akhirnya saya ini kayak semacam kayak ditutup penglihatan buat kayak kalau saya pernah dengar itu ditutup mata batinnya. Ya, gitu. semacam itu lah. Semacam itu. Ya. Terus setelah ke situ saya pulang, terus paginya saya masuk sekolah. Terus karena guru-guru udah pada tahu kan, terus mungkin waktu saya nggak masuk itu ini ya guru saya cerita ke teman-teman mungkin ya. Jadi saya berangkat sekolah itu langsung mereka nanya-nanya ke saya. Tentang yang dialami Mas Abid itu tadi. Oh di sekolah di ini apa ya? Di mana ya? Udah di situ saya pikir itu udah selesai ya Mbak. Maksudnya udah nggak bakal diganggu lagi. Berhenti di situ aja gitu ya Mas. Nah tapi emang kalau di area sekolah memang udah nggak pernah diliatin lagi. Terus biasa kan kalau kelas 6 sebelum kita diwisuda kan ada study tour nih Mbak. Pergi kemana ya, gitu. Waktu itu saya ada kunjungan ke Goa Jati Jajar kalau nggak salah Mbak. Itu di Cilacap kalau nggak salah, di sekitar atau Banyumas atau Banyumas. Oh Banyumas kayaknya Mas, daerah Purwokerto gitu. Iya kayaknya pokoknya di Goa Jati Jajar itu. Nah kunjungan ke Goa Jati Jajar itu kunjungan yang tempat yang terakhir Mbak. Sebelumnya kan kayak ada di pantai atau di apa itu, terus yang terakhir di Goa Jati Jajar. Sebelum pulang saya ke sana. Saya waktu itu keluar dari bis itu terakhir daripada teman-teman rombongan. Jadi ada saya sama 3 teman saya kalau nggak salah. Saya mau masuk goanya terakhir. Waktu itu di Goa Jati Jajar karena kayaknya udah sekitar jam 5 mau setengah 6 sih Mbak. Jadi berarti udah mulai gelap. Iya, suasana. udah sepi juga kan di sana. Udah wisatawan banyak yang udah pulang. Terus tadinya mau ke atas Mbak, mau masuk ke guanya itu. Mungkin kalau Mbak Sabil tahu kalau di Goa Jati Jajar itu sekitarnya banyak banget pohon-pohon yang banyak tinggi, pohon-pohon itu kan ada gede-gede. kita naik tangga dulu ya Mas Ya, sebelum bener. masuk guanya. Ya, jadi di situ saya jalan rencana mau masuk ke goanya itu. Biasa lihat-lihat kanan kiri, lihat pohon-pohon gitu. Nah, tiba-tiba saya ini lihat ada yang aneh di pohon yang saya lihat itu kan. Jadi di pohon itu pohonnya gede, tinggi, kemudian banyak apa ya? Semacam kayak akar rantingnya yang gede-gede. rantingnya, terus kayak itu gini. ya itu di tengah-tengah rantingnya itu ada yang aneh kan. Terus saya biasa kan karena jauh kan terus ngelihat gini. Kayak pengen detailin lagi apa itu. Nah, apa sih ini kan? Saya lihat ternyata ada sosok makhluk juga Mbak di situ ternyata. Waduh. Dan itu kelihatan bahwa ada kuntilanaknya ternyata di situ. Oh, berarti itu sosok kuntilanak. Ya, dan itu emang beneran kuntilanak nih Mbak. Jadi saya lihat, loh, kok masih bisa lihat kan? Iya. Kaget ya Mas ya. Iya. Habis itu saya liatin toh kuntilanak apain kan, maksudnya biasanya kan setan keluar malam-malam kan. Baru mau maghrib kan udah keluar nongol gitu kan, dia diem aja. Saya waktu itu jadinya nggak jalan, saya berhenti karena ngeliatin pohonnya itu kan. Terus tiba-tiba si mbaknya itu hilang kan Mbak dari si pohon itu. Terus saya nyari kan ke kanan ke kiri, pergi kemana nih kok nggak ada. Terus saya ngeliat ke depan gini, tiba-tiba si mbak itu udah di depan saya. Berarti bertatapan langsung secara deket. Iya, langsung tatapan ke saya gitu. Terus saya kaget kan. Langsung kaget banget. Tuh, udah di sini nih ternyata kan. Kaget kan. Saya bingung kan. Waktu itu saya nggak teriak juga sih, cuman karena saking kagetnya kan udah bingung kan mau ngapain kan. Kaget. Di situ saya bilang ke teman saya, yuk nggak jadi masuk ke gua, udah balik ke bis. Tapi saya nggak cerita kalau itu ada sosok kuntilanak. ya, saya ceritanya waktu udah
udah di jalan waktu pulang itu aja sih. Setelah itu udah nggak ini lagi sih Mbak, udah nggak ada nggak ada kejadian melihat makhluk itu lagi sih Mbak. Kayaknya terakhir kali juga yang di Jati Jajar. Yang di Jati Jajar melihat sosok kuntilanak tadi ya Mas ya. Wah, berarti nah setelah itu apakah Mas Hafid itu apa ya? Tadi kan awalnya sempat mendatangi Mbah Kiai di desanya, di desa Mas Hafid itu buat ditutup mata batinnya. Nah, ketika setelah melihat sosok kuntilanak tadi, apakah Mas Hafid datang lagi ke Mbah Kiai tadi atau ya udahlah biarin? Setelah itu saya nggak datang lagi sih Mbak, karena itu terjadi cuma sekali ya Mbak. Dan itu saya waktu itu nggak cerita juga ke bapak sama ibu atau ke orang-orang rumah. Terus saya kan kalau saya ngerasa keganggu banget baru saya bilang. Waktu itu setelah kejadian itu berjalannya waktu, saya nggak pernah melihat makhluk-makhluk lagi, jadinya saya nggak ke Mbah Kiai lagi. Ya mungkin terakhir kali ya itu tadi sih Mbak. Ya, berarti terakhir kali Mas Hafid melihat sosok makhluk dunia lain itu ya pas itu ya Mas ya. Dan sampai sekarang itu nggak pernah lagi. Nggak, saya udah nggak pernah lagi sih. Oke. Mungkin itu sih Mbak. Jadi dari awalnya kayaknya terakhir 2013 sih Mbak. Berarti kalau kelas 6 SD itu dulu tahun ya 2012 kan Mas? Ya 2012 sampai 2013. Ya kan kita sangatan nih. 2012 kita kelas 6 SD, terus 2013 kita lulus, baru mau masuk SMP. Iya kan Mas? Ya, betul. Nah, berarti kalau dari jangka waktunya itu berarti setahun ya Mas ya? Kira-kira? Iya sih Mbak. Setahun lah. Setahun mengalami gangguan pas SD itu. Iya. Oke, nah berarti udah nggak ada hal apa ya kayak bisa diceritakan kepada konco kita pasiat simbah yang terjadi di SD itu. Berarti cuma ini tadi ya Mas ya, kayak pertamanya Mas Hafid ditunjukkan sosok noni Belanda. Ya, betul. Kemudian sosok bayangan sosok hitam ya Mas ya, sosok hitam. Kemudian yang terakhir tadi ada kuntilanak di Gua Jati Jajar. Nah, jadi begitu konco kita pasiat simbah, pengalaman yang diceritakan oleh Mas Hafid itu sangat-sangat menegangkan ya. Yang mana itu lokasinya di salah satu sekolah SD tua ya Mas ya, yang ada di Kabupaten Sleman. Nah untuk konco kita pasiat simbah nih, pesannya ya memang kita tuh perlu tahu ya, perlu mengenal bagaimana sih kita berdampingan dengan kehidupan lain di luar kehidupan manusia itu. Dan pokoknya kita harus tetap menghargai apa yang ada, dan tentunya kita juga mungkin awalnya mungkin akan merasa kaget, shock gitu ya Mas ya. Tapi ketika kita bisa merasakan, ketika kita bisa kayak ya udahlah kita hidup berdampingan gitu, pasti semuanya akan baik-baik saja. Oke, begitu konco kita pasiat simbah. Sampai jumpa di tayangan kita pasiat simbah selanjutnya. Tak lupa Salsabila juga berterima kasih kepada Mas Hafid yang telah menjadi narasumber dan meluangkan waktunya pada kali ini. Terima kasih Mas Hafid. Sama-sama. Salsabila Putri dan Mas Hafid pamit undur diri dan sampai jumpa. Dah.